Video membuat isi public speaking yang menarik dibawakan oleh Putri Limilia, SIKOM, MSI, diproduksi oleh tim Disa-Bisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD. Hai, ketemu lagi dengan saya Bu Mili. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua hal penting dalam public speaking. Ada yang tahu? Yap, bener banget. Di video ini kita akan membahas pertama terkait dengan bagaimana sih merancang atau mempersiapkan isi public speaking supaya pesan yang disampaikan menarik. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana sih teknik public speaking yang bagus supaya khalayak tidak bosan ketika mendengarkan presentasi dari teman-teman. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Isi atau materi adalah bahan atau topik yang akan disampaikan dalam public speaking. Dalam materi, ada beberapa kriteria yang dapat membantu kita menentukan topik. Pertama, pilihlah topik yang menarik perhatian audiens. Kedua, sesuaikan dengan audiens. Ketiga, sesuaikan dengan waktu dan situasi. Keempat, penyampaiannya dapat didukung dengan bahan atau materi lain yang masih berhubungan dengan materi yang dibahas. Cara membuat isi public speaking menjadi menarik. Pertama, dimensi visual. Seringkali bahwa sebuah gambar bernilai 1000 kata. Menambahkan dimensi visual ke public speaking dapat membuatnya terlihat lebih hidup, grafis, dan profesional. Meskipun demikian, tidak semua public speaking harus dipaksakan dengan tayangan slide, grafik, maupun gambar. Maka, saat merencanakan pidato publik atau public speaking, kamu harus selalu mengingat tujuan utama, yaitu apa yang kamu harapkan pendengar ambil dari public speaking. Terakhir, apakah tujuan kamu untuk memotivasi, memberdayakan, atau membujuk audiens untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, kamu mungkin tidak perlu menggunakan alat bantu visual karena pendengar sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Slide penjelasan, bagan, grafik, dan gambar tidak akan menambah nilai public speaking. Sebaliknya, terlalu banyak menggunakan visual juga sebenarnya dapat mengganggu momentum dan melemahkan hubungan emosional yang dibangun pembicara dengan audiens. Di sisi lain, jika tujuan kamu adalah untuk membantu pendengar memahami dan mengingat beberapa poin penting dari public speaking, tidak ada keraguan bahwa kamu bisa memasukkan beberapa elemen visual dan data dalam public speaking. Kedua, manfaat dimensi visual. Ternyata, memasukkan dimensi visual ke dalam public speaking dapat bermanfaat dalam banyak hal, seperti menggandakan pemahaman pesan, meningkatkan tingkat retensi informasi berharga, membantu audiens untuk mengatur ide-ide yang kompleks, memungkinkan pembicara untuk mendapatkan dan mempertahankan perhatian, membantu mengilustrasikan urutan kejadian, memungkinkan pembicara untuk menambahkan humor dan menciptakan kegembiraan, dan yang terakhir, mendorong gerak tubuh dan gerakan pembicara yang memudahkan untuk menjalin hubungan dengan audiens. Ketiga, alat bantu visual. Alat bantu visual yang digunakan dengan bijak dapat berubah menjadi alat yang ampuh yang membantu pendengar mengingat pidato, sekaligus memungkinkan kamu untuk membuktikan, memperkuat, dan terlibat dalam ide-ide yang telah dibuat. Alasan penggunaan alat bantu public speaking yaitu ada sebagian orang yang dapat dengan mudah memahami kata-kata lisan, ada juga yang mampu dengan sangat baik memahami kata-kata tertulis, ada orang yang lebih mudah mencerna tampilan bergambar atau diagram, dan seterusnya. Sehingga diharapkan dengan penggunaan alat bantu audiovisual, pembicara dapat memberikan keterangan lebih luas, rinci, serta mudah dimengerti oleh pendengarnya. Menurut Joko Purwanto, berbagai alat bantu public speaking antara lain papan tulis hitam dan putih, flip chart, transparasi overhead projector, slide, papan tulis elektronik, video kaset record atau VCR, dan yang terakhir, panel LCD projector. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, ternyata sudah banyak yang menggunakan perangkat komputer yang lebih canggih, praktis,
dan lebih efisien untuk digunakan dalam menyampaikan public speaking. Dengan didukung perangkat komputer atau laptop, proyektor LCD, dan seperangkat pengeras, public speaking dapat disajikan dengan menarik karena sudah dapat disajikan dengan tampilan yang berwarna, serta didukung audio atau suara yang dapat dirancang sedemikian rupa. Sementara, semua dukungan visual yang disebutkan di atas dapat meningkatkan dan menambah minat pada penampilan di atas panggung. Tayangan slide juga tanpa diragukan lagi adalah alat komunikasi visual yang paling populer. Namun, ada banyak pertanyaan yang akan dihadapi oleh calon public speaker seperti, berapa ya jumlah slide terbaik untuk digunakan dalam public speaking? Berapa banyak teks untuk diletakkan di slide? Apa ukuran font yang digunakan? Dan berapa banyak waktu yang diperlukan? Seorang penulis dan pengusaha besar, Guy Kawasaki, membagikan aturan 10, 20, 30 yang menjawab sebagian besar pertanyaan ini. Pertama, 10 slide. Ia percaya bahwa 10 adalah jumlah slide yang optimal untuk public speaking. Dengan kata lain, kamu tidak perlu memperumit public speaking dengan terlalu banyak fakta dan detail kecil. Kamu cukup mengidentifikasi 2 atau 3 ide utama yang ingin disampaikan ke audiens. Kedua, 20 menit. 20 menit adalah waktu terlama untuk public speaking bisnis atau promosi produk. Mulai dari 20 detik hingga 2 menit untuk setiap slide sudah cukup, dan cobalah untuk tidak terlalu lama berada di setiap slide, karena kamu dapat dengan cepat kehilangan perhatian audiens. Sisakan waktu untuk berinteraksi dengan audiens, menjawab pertanyaan, dan mengklarifikasi beberapa poin. Terakhir, font 30 poin. Font 30 poin adalah ukuran font terkecil yang harus digunakan pada slide. Alasan untuk melakukannya ada 2. Pertama, menggunakan font yang lebih kecil akan membuat pesan sulit untuk dibaca. Kedua, memilih ukuran font yang lebih besar memaksa kamu sebagai pembicara untuk menempatkan lebih sedikit teks pada slide, menjaga public speaking tetap sederhana, dan mencegah kamu membacanya. Susun isi public speaking. Isi public speaking berisi poin utama dan poin pendukung yang mendukung poin utama. Ada beberapa struktur untuk menyusun poin utama, yaitu pertama, topikal, yaitu berisi struktur public speaking yang mengatur informasi menjadi subtopik. Kedua, biner, yaitu isi harus mencakup masalah dan solusi, sebab akibat, perbandingan atau kontras, dan kerugian serta keuntungan. Ketiga, sequential, yaitu berisikan kronologis dan demonstrasi. Keempat, spasial, yaitu bagian yang berhubungan dengan keseluruhan dan aspek geografis. Pengembangan teknik public speaking. Dalam melakukan public speaking, terdapat beberapa teknik yang dapat dipelajari sehingga tujuan public speaking dapat tercapai. Berikut 5 teknik public speaking yang dianggap penting. Pertama, ringkas. Seperti pepatah lama yang mengatakan, tidak ada yang pernah mengeluhkan public speaking yang terlalu pendek. Kedua, use the rule of 3. Gunakan aturan tentang 3 hal. Sebuah teknik sederhana adalah bahwa orang cenderung hanya mengingat 3 poin. Maka, gunakan maksimum 3 poin pada setiap slide. Ketiga, storytelling. Ceritakan kisah untuk membantu mengilustrasikan poin. Ini akan menjadikan public speaking kamu lebih efektif dan mengesankan. Keempat, ketahui slide berikutnya. Kamu harus selalu tahu kapan public speaking slide yang muncul berikutnya. Terdengar powerful ketika kamu mengatakan hint atau cuplikan yang menarik pada slide selanjutnya. Kelima, memiliki rencana cadangan. Siapkan materi cadangan kalau slide tidak muncul, listrik mati, tidak ada pengeras suara, maupun public speaking menampilkan hal aneh pada layar laptop. Nah, teman-teman gimana? Udah dapat gambaran belum mengenai public speaking yang menarik? Di video tadi, teman-teman sudah belajar kan bahwa ada loh beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat public speaking semakin menjadi menarik. Misalnya, teman-teman bisa menggunakan aspek visual, alat bantu visual, maupun memperhatikan durasi yang ideal ketika menyampaikan pesan.
Nah, teman-teman juga sebenarnya sudah dapat kan pembelajaran terkait membuka, presentasi, dan merancang isi pesan. Nah, di video berikut ini, teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih menutup public speaking yang menarik. Simak videonya yuk! Selalu ada 3 pidato pada setiap pidato yang kita berikan. Pertama adalah apa yang kita latih, kedua adalah apa yang kita berikan, dan terakhir yaitu apa yang kita harap berikan. Oleh Dale Carnegie.